Teman-teman, izinkan saya pantun dulu ya. Boleh. Buah pepaya, buah blueberry, Cakep. manis rasanya tiada tertandingi. Cakep. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agis Qalbi Azikri. Yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Juri, para hadirin, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kok kelihatannya udah lemes banget sih? Udah sarapan belum? Coba deh. Kabadilku yang jawabkan, kapan aku kinasihat, biar ku ai. Kabadilku yang jawabkan, kapan aku kinasihat, gelo ku ai. Udah ya, nanti saya nggak cerita-cerita. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita, yaitu asal-usul Kampung Ketilang. Di sebuah kampung di daerah Cilegon, tumbuhlah sebuah pohon yang besar, yang banyak anak-anak bermain di sekitar pohon itu. Pohon yang besar itu bernama Ketilang. Sore itu, seperti biasa, anak-anak bermain di sekitar pohon itu. Mereka bermain kejar-kejaran, petak umpet, bahkan mereka bermain gantri. Setelah selesai bermain, anak yang bernama Sueb penasaran, mengapa pohon itu besar sekali ya? Teman-teman, coba deh lihat pohon itu, besar sekali ya. Wah, iya Sueb, besar sekali ya. Kira-kira ukuran pohon itu berapa ya teman-teman? Waduh, nggak tahu ya. Coba kita tanya ke kakek itu aja. Kakek yang mana? Itu, yang itu tuh. Yang mana sih? Itu, yang itu. Oh, yang itu. Oke, ayo kita ke sana. Gimana kalau kita kagetin aja kakeknya? Oh, setuju, setuju. 3, 2, 1. Assalamualaikum, kakek. Waalaikumsalam. Ada apa, Sueb? Kamu ini ya, ngagetin orang tua aja. Maaf, kek. Kek, aku boleh tanya nggak? Tanya apa, Sueb? Kira-kira ukuran pohon itu berapa ya, kek? Untuk ukuran pastinya kakek tidak tahu, Sueb. Cuman sepertinya diameter pohon itu bisa dipeluk oleh 3 orang dewasa. 3 orang dewasa, kek? Iya, Sueb. Kek, kakek kan sudah dewasa. Coba kakek peluk pohon itu. Bisa nggak? Kamu ini ya, ngerjain orang tua aja. Tuh, lihat tuh. Masih kebesaran kalau kakek yang meluk. Wah, iya kek. Terus kek, peluk terus. Cium dong kek pohonnya. Buat apa kayak peluk dan cium pohon itu? Ya, sebagai tanda cinta kita pada ciptaan Tuhan, kek. Cinta kepada ciptaan Tuhan bukan gitu, Sueb. Terus gimana, kek? Ya dijaga dan dirawat lah. Oh gitu. Seperti orang-orang yang menaruh kebul-kebul di sekitar sini, kek. Lah justru itu yang membuat Tuhan murka. Itu namanya musik. Maaf, musyrik. Musyrik itu apa, kek? Musyrik itu adalah menyekutukan Tuhan dan menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan. Padahal kan yang mendirikan pohon ini kan Tuhan.
Coba deh kamu hirup udaranya, pasti sejuk. Apa iya kek? Coba aku hirup. Anjir! Maaf kek, maaf. Tapi iya loh kek, sejuk. Maka dari itu, jika ingin lingkungan kita sejuk dan asri, tanamlah banyak pepohonan. Seperti pohon ketilang ini kek. Ya iyalah. Kek, aku pulang dulu ya. Sudah mau maghrib. Ya udah sana pulang, mandi dulu. Udah pada mandi belum? Belum kek. Pantesan aja dari tadi bau. Ya udah ya kek, aku pulang dulu. Dadah kakek. Tidak lama setelah itu, Belanda datang ke kampung kecil. Belanda datang! Belanda datang! Warga di kampung Ketilang pun kaget. Selamat datang menir. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa menir datang ke kampung kami? Datang untuk membuat itu jalan panjang-panjang dan bergaris-garis. Ya, tahu apa itu? Oh, tangga menir. No. Itu jalur kereta api. Jadi pohon yang besar itu harus ditebang. Aduh, jangan menir. Pohon itu adalah tempat bermain anak-anak kami. Tebang pohon itu atau yuk yang tebang. Aduh, ampun menir, ampun. Baiklah, pohon itu akan segera kami tebang. Ya, tebang. Karena itu perintah dari Belanda, apa boleh buat? Akhirnya pohon itu pun ditebang. Dengan usaha yang keras, akhirnya pohon itu pun berhasil ditebang. Warga kebingungan. Batang pohon yang sebesar ini mau dijadikan apa? Untuk persediaan kayu bakar saja, batang pohon ini sudah lebih dari cukup. Ini batang pohon mau kita jadikan apa lagi ya? Iya ya, mau kita jadikan apa lagi ya? Untuk persediaan kayu bakar saja, ini sepertinya sudah lebih dari cukup. Wah, benar sekali ya. Bagaimana kalau kita buat tusuk saja dari batang pohon ini? Dibuat beduk? Iya, kebetulan di masjid kampung kita kan belum ada beduk. Insya Allah ini akan berguna untuk pertanda sholat akan segera tiba. Wah, benar juga. Baiklah, ayo segera kita buat beduk. Esokan harinya batang pohon itu pun dijadikan beduk. Salah seorang warga menabuh beduk itu agar tujuan peringatan waktu sholat. Bu. Allahu Akbar. Karena beduk itu sangat besar, tentu saja suara yang dihasilkan juga sangat nyaring sampai terdengar ke Kesultanan Banten. Warga di Kesultanan Banten pun bingung. Suara apa itu? Mungkin itu suara beduk. Kalau suara beduk, dari mana asalnya? Mungkin dari kampung sana. Di sana kan ada pohon yang besar. Mungkin saja pohon itu ditebang dan dijadikan beduk. Wah, benar juga ya. Bagaimana kalau kita ke kampung sebelah itu? Kita minta agar beduk itu bisa dipindahkan kemari untuk acara syiar. Wah, benar juga ya. Baiklah. Warga dari Kesultanan Banten pun akhirnya berjalan ke Ketilang. Setelah sampai di Ketilang, mereka mengajukan permintaan agar beduk itu bisa dipindahkan ke Kesultanan Banten. Mereka kebingungan bagaimana cara membawa beduk yang sebesar itu ke Kesultanan Banten. Akhirnya warga dari Kesultanan Banten pun memiliki ide bahwa
itu bisa dibawa dengan 2 kereta kuda, teman-teman. Artinya beduk itu sangat besar, bukan? Setelah itu dibawalah beduk itu dengan 2 kereta kuda. Setelah sampai ke Kesultanan Banten, beduk itu pun diturunkan. Setelah diturunkan, beduk itu dicoba ditabung. Tapi berbeda dengan di kampung Ketilang. Suaranya tidak senyaring di kampung Ketilang. Bahkan hampir tidak mengeluarkan bunyi suara apa-apa. Ini mengapa begini beduknya? Tidak tahu ya. Tapi di kampung kami masih sangat nyaring. Wah, ini tidak sesuai harapan. Karena tidak sesuai harapan, beduk itu pun dikembalikan lagi ke kampung Ketilang. Tapi saat sampai di gerbang kampung Ketilang, beduk itu dihadang oleh Belanda. Stop! Kalian bawa apa ini besar-besar? Ini beduk menir. Buduk? Apa itu buduk? Bukan buduk menir. Kalau buduk mah yang gatal-gatal itu. Tapi beduk. Tidak peduli apa ini. Pasti kalian akan membuat meriam kan? Untuk memberontak. Tidak menir. Ini tidak akan dijadikan meriam. No. Ini no. Tidak boleh masuk ke kampung ini. Karena ketahuan oleh Belanda, itu pun disobek-sobek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu sudah tadi kita